Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Kurnia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kabar teman-teman dan kabar Bu Kurnia selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, bagaimana, masih semangat untuk mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan? Kita harus tetap semangat teman-teman, walaupun kondisi sekarang yang seperti ini, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Oke, sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan sosial dan moral anak. Kelompok 4 terdiri dari Rizka Dwi, Kansa Nur, dan Indi Ilmi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah siap semuanya untuk mengikuti kuliah online pagi ini? Mari kita lanjutkan perkuliahan ini. Di diskusi kali ini, kita akan membahas 1. Pengertian dari perkembangan sosial anak. 2. Pengertian dari perkembangan moral anak. 3. Perkembangan sosial anak SD. 4. Perkembangan moral pada anak SD. 5. Aplikasi atau implementasi dari perkembangan sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 6. Aplikasi atau implementasi dari perkembangan moral anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ke-7, faktor yang mempengaruhi adanya perkembangan moral dan sosial anak. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari perkembangan sosial anak. Menurut Hurlock, perkembangan sosial dapat diartikan sebagai perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Hurlock, ada 3 proses yang harus dilalui oleh seorang anak agar ia mampu bermasyarakat. Yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Dan yang ketiga, perkembangan sifat sosial. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, atau dapat diartikan sebagai proses untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial, tradisi, dan moral, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan sehingga dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Dari pengertian-pengertian tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku sosial yang sesuai dengan tuntutan sosial, yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurut Kamus Psikologi yang diambil dalam buku yang ditulis oleh Chaplin pada tahun 2006, menyebutkan bahwa perkembangan sosial mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, yang menyangkut hukum atau adat kebiasaan
yang mengatur tingkah laku. Dalam buku Psikologi Perkembangan, Hurlock berpendapat di dalam bukunya edisi ke-6 pada tahun 1990 menyebutkan bahwa perilaku moral merupakan perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Dengan moral itu sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dapat dikendalikan oleh konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota masyarakat atau budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral merupakan perilaku seorang anak yang sesuai dengan peraturan sosial ataupun kode moral kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan sosial pada anak SD. Untuk yang pertama, yaitu proses perkembangan sosial. Menurut Hurlock, pada tahun 1978, terdapat 3 proses sosialisasi yang dapat dilakukan anak agar anak mampu bermasyarakat. Yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap atau tingkah laku terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Pada perkembangannya, berdasarkan 3 tahap proses sosialisasi, individu terbagi dalam 2 kelompok, yaitu individu sosial dan individu non-sosial. Kelompok individu sosial mencerminkan ketiga tahap proses sosialisasi. Mereka dapat mengikuti keinginan kelompok dan mereka diakui sebagai anggota kelompok. Sedangkan individu non-sosial, mereka tidak berhasil mencerminkan ketiga tahap proses sosialisasi. Mereka adalah kelompok individu yang tidak tahu apa yang diinginkan dari kelompok sosial, sehingga tingkah laku mereka tidak sesuai dengan harapan sosial. 5 karakteristik yang dapat menggambarkan individu dengan penyesuaian diri yang baik. Pertama, dapat menerima tanggung jawab sesuai dengan usianya. Kedua, menikmati pengalamannya. Ketiga, mampu menerima tanggung jawab sesuai dengan perannya. Keempat, mampu memecahkan masalah dengan segera. Dan yang kelima, mampu mengambil keputusan dengan kekhawatiran dan konflik yang minimum. Perkembangan sosial melalui tahapan bermain sosial. Sikap yang dapat dikembangkan dalam diri anak melalui kegiatan bermain antara lain: pertama, sikap menghargai,
belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk mengorganisasi, sikap lebih menghargai orang lain dan perbedaan, dan yang terakhir, sikap menghargai harmoni dan kompromi. Yang selanjutnya adalah perkembangan moral pada anak SD. Dalam pendidikan moral untuk anak, yang perlu diberi penekanan ialah pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan anak untuk melakukan pertimbangan moral dengan baik. Kemampuan ini dapat menjadi modal utama bagi anak dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang akan datang. Aplikasi perkembangan sosial dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu dalam kurikulum di SD dan pada pembelajaran di SD. Yang pertama, pada kurikulum di SD menurut Purwanto dalam Nuryanti tahun 2013. Yang pertama, mengajar anak-anak yang memiliki hak serta masyarakat yang sadar akan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, membiasakan anak-anak untuk mentaati dan melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Jadi kita harus membiasakan anak-anak untuk melakukan kewajibannya dalam lingkungan dimanapun, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Lalu yang kedua, implikasi perkembangan sosial pada pembelajaran di SD, di mana guru harus berperan sebagai yang pertama, konservator, pemelihara norma-norma yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi guru harus bertanggung jawab terhadap norma atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang kedua, sebagai transmitor atau penerus ilmu pengetahuan terhadap peserta didik, di mana tentunya pendidiklah yang memberikan ilmu. Jadi pendidik sebagai penerus ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sebagai penerjemah, di mana pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, karena pendidik adalah teladan bagi peserta didik. Kita mengetahui umumnya pada anak SD, anak-anak lebih percaya kepada guru daripada kepada orang tuanya. Jadi sebagai pendidik kita harus memberikan contoh yang baik agar nanti peserta didik tidak melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif. Lalu yang keempat, organisator atau penyelenggara, di mana pendidik harus melaksanakan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik. Lalu yang kedua, ada aplikasi perkembangan moral dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada 18 nilai etika, moral, dan akhlak yang harus ditanamkan dalam ucapan dan tindakan atau perilaku. Yang pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, di mana religius adalah setiap memiliki keyakinan terhadap agama atau agama yang dianutnya. Lalu jujur, menjadikan dirinya selalu dapat dipercaya oleh orang lain. Melanjutkan, Saudara Indi tentang aplikasi perkembangan moral kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada disiplin, adalah tindakan perilaku, tata tertib, dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang selanjutnya ada kerja keras, cara yang sesungguhnya untuk mengatasi hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya ada kreatif,
adalah berpikir dalam melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru. Yang selanjutnya adalah mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dan dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya adalah rasa ingin tahu, di mana sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam. Yang selanjutnya ada cinta tanah air, adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, dan lain-lain. Setelah belajar mengenai aplikasi perkembangan sosial dan moral anak, kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama itu faktor keluarga. Misalnya, tidak hanya mempengaruhi pengalaman sosial awal, tetapi juga meningkatkan bekas pada sosial anak dan pola perilaku. Contohnya, anak tunggal biasanya sering mendapatkan perhatian yang lebih dari semestinya. Akibatnya, mereka mengharapkan perilaku yang sama dari orang luar dan kecewa jika mereka tidak mendapatkannya. Faktor yang kedua adalah sekolah. Ketika anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan pengaruh terhadap sosial. Mereka meskipun pengaruh teman sebaya lebih kuat dibandingkan dari pengaruh guru. Oleh karena itu, guru harus memberikan contoh positif terhadap anak. Yang ketiga yaitu masyarakat. Ketika sudah memasuki sekolah, anak memasuki usia geng, di mana geng tersebut ada pengaruh negatif dan positifnya. Pengaruh positif terhadap anak itu membantu anak mampu bermasyarakat, tetapi pengaruh negatifnya anak berperilaku menjadi sombong dan nakal, yang kadang bisa meresahkan orang tua dan gurunya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Perkembangan dalam kehidupan dan sekolah mempengaruhi kehidupan moral anak. Yang pertama ada peran hati nurani atau kemampuan anak untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atau tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua adalah peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku yang tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, dan dalam pergaulan orang lain.